Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Baik, seperti biasa saya juga sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo, apa kabar? Alhamdulillah malam. Iya. Gimana kabarnya? Sehat. Macet. Oh. Ya, sering kali nih. Khususnya untuk ketika ada hubungannya dengan tikungan, dengan lampu merah, kemudian ada hubungannya dengan elektronik, kasih masalah tentang kartu, JTO dan sebagainya. Hubungannya macet, ketinggalan, sehingga satu ketinggalan akhirnya macet semua. Memang baik, tapi seharusnya itu harus ada orangnya sih. Kalau ada lali, ada kehabisan, itu biar nanti sekarang enggak, kehabisan pinjam belakangnya, sehingga apa? Ya memang ada positifnya ada sih, tapi ya negatifnya ada. Sehingga apa? Sehingga panjang sekali ini sebagai satu kritikan ya. Khususnya pada jasa raja, supaya jasa raja itu tertib ya. Ketika ada jangan sampai ditinggal. Kenapa? Mesinnya itu loh ya. Mesinnya. Iya, betul. Jadul. Nggak tahu ini kadang-kadang bisa keluar, kadang-kadang enggak. Harusnya ada juga yang mengawal ya. Memang belum siap teknologi. Jadi jangan samakan bahwa Indonesia ini harus memang settle semua masyarakatnya, ternyata tidak. Ternyata yang ada salah satu, dua, tiga, itu kadang-kadang ya menghambatnya. Oke, jadi seperti itu harus memang harus tidak bisa seperti revolusi ya, kecepatan terus ada dua, ada anu dulu. Ada penyesuaian juga dulu. Tentunya. Jangan sampai ini begini, ujung-ujungnya apa? Saya tahu, cari uang ujung-ujungnya. Kenapa? Cari uang dong itu. Jadi pemerintah ambil dulu uangnya, ya toh, akhirnya dipakai seperti itu, gitu loh. Jadi sebetulnya ini hanya tujuan pemerintah mencari uang. Bukan lebih praktis gitu maksudnya? Bukan, uangnya didahulukan dulu, baru nantinya beli. Itu kan tahu ya? Iya. Seperti itu, tapi masyarakat tidak tahu, sebetulnya tidak apa-apa lah. Kalau itu demi kepentingan, toh hasilnya ya memang ya. Kepanjangan terus. Sekarang dilihat toh hasilnya. Hasilnya malah panjang. Kalau dulu kalau pakai uang ya cepat. Sekarang enggak. Ya Jadi mungkin memang belum kesiapan ya elektronik. masih banyak yang belum siap juga ya untuk sosialisasi masalah tol ya berarti ya. Tetap harus jaga supaya apa? Ketika habis baru beli jangan sampai macet sampai panjang gitu. Kritikan memang nggak pernah dikritik. Jangan memberi berita itu jangan baik-baik. Yang ini yang seperti ini harus harus soroti dong. Jangan sampai yang baik aja. Cari simbang gitu ya. Jadi kritik itu membangun. Bukan kritik itu jangan marah tapi membangun. Oke. Baik, Cak Bowo tahu nggak sih? Saya pakai baju apa? Siapa? Nuansanya Merdeka. Pahlawan dong. Iya. Kalau saya enggak. Kenapa, Cak? Tahu kalau baca hitam-hitam? Apa itu? Paranormal dong. Paranormal ya. Oh iya, saya bisa ya. Kalau saya hukum batin sana. Iya. Ini paranormal. Iya. Kayaknya juga nggak perlu jadi paranormal ya untuk menebak hari ini hari apa, kan spesial hari ini. Nah, ya betul. Siapa yang jadi pahlawan? Ada pahlawan kesiangan, pahlawan kejujuran, tapi pahlawan sejati saya kira bisa apa sih pahlawan sejati itu kan gitu. Gimana menurut Cak Bowo? Ini ya. Ini sekarang ini banyak masyarakat, banyak tokoh ya. Ujung-ujungnya korupsi. Apalagi partai politik dan sebagainya. Wah. Begini jempol akhir-akhirnya ujung-ujungnya korupsi. Ujung-ujungnya loh apa? Korupsi.
EKTP ide yang bagus sebetulnya. Jadi orang dicari supaya orang nanti ada apa-apa bisa menemukan kan. Ujung-ujungnya apa? Dikorupsi. Ya. Apa aja punya ide korupsi ini sesuatu yang tidak pahlawan itu. Yang jadi pahlawan itu kalau menurut pandangan saya sekarang ini ada pahlawan. Bagaimana mengisi perjuangan pertama adik-adik ya toh khususnya remaja sekolah tingkatkan pendidikannya supaya nanti jadi orang bisa membangun bangsa itu dengan cara pendidikan. Jangan sampai nanti tergoda sekarang banyak narkoba itu menyelimuti pendidikan ya toh itu berbahaya sekali. Nah, kenapa seringkali narkoba ini dari Malaysia. Malaysia itu lolos di Indonesia, jadi Indonesia ini dipakai sebagai transit narkoba. Ini berbahaya sekali bagi kepentingan generasi muda ini. Generasi muda ini kalau dengan demikian nanti kasihan negara dibuat apa? Jadi sesuatu yang pejuang. Sekarang kalau dulu memang zamannya belum merdeka perjuangan seperti itu jadi pahlawan. Tapi pahlawan sekarang ini kalau mengisi kemerdekaan ya kalau jadi pegawai negeri yang jujur, ojo pelintat-pelintut, ngentat-ngentit, nah negeri ini ya toh bebas korupsi gitu ya. Pejabat emang harus benar, pejabat beneran, ujung-ujungnya korupsi, ya toh. Tapi kalau pejabat yang dia benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, boleh nggak disebut pahlawan? Nah pahlawan dilihat dulu, jangan sampai pahlawan itu adalah disebut pahlawan ternyata hasilnya korupsi. Ya toh pakai uang gampang, pakai uang negara itu. Kalau saya pakai uang negara gampang, soalnya gak keringetan. Cuman ini budget ini akhirnya hubung-hubungnya begitu toh. Nah, sekarang orang yang jadi pelawan, pejabat jadi pelawan ini bagaimana? Pertama, bagaimana pendidikan, bagaimana tentang masalah kesehatan, bagaimana masalah kesejahteraan, bagaimana sandang dan pangan, ini penting sekali. Itu dipikirkan, jangan mikirkan diri sendiri. Sekarang nggak mikir ke partainya supaya nanti menang. Ini urusannya itu aja toh. Ini nggak pahlawan, itu pahlawan bohong. Sekarang kan mikirkan nanti apa kan gitu, bukan mikirkan negara. Siapa yang mikirkan negara itu nggak ada. Yang ada itu kalau mikirkan negara itu adalah pahlawan guru. Guru bener guru ya. Kalau jadi dosen bener dosen. Pak Boy dosen dong. Oh iya sih. Ya, masuk bayarnya kecil ini, ngalang-ngalin di bawah UMR. Jasanya kan besar. Ya, tapi saya ini amanah dong. Bener saya ngomong nih, saya dosen utama. Tanya ini yang gajinya kecil, tapi semangat saya hidup ini, ya semangat untuk memberikan anak mahasiswa saya banyak pejabat, banyak jaksa, banyak hakim, banyak polisi, jadi perwira semua. Ya loh? Iya. Semua, ya. Kenapa? Nah, karena diberikan satu amal. Ini pahlawan saya ini. Tapi pahlawan ya saya sendiri kan nggak apa-apa, ya toh. Saya lihat sendiri kan nggak masalah. Akhirnya ya memang saya pahlawan. Inilah mengisi pahlawan. Jadilah generasi bangsa ini penerus nanti, penerus kemerdekaan ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Kalau pegawai negeri yang baik, guru yang baik, ya masyarakat jadi yang baik. Itu mengisi pahlawan. Jadi sampai mengisi pahlawan jadi satu kemerdekaan ternyata amburadul. Sebetulnya gini, saya ini memang prihatin sekali dikarenakan pemilihan langsung. Tentang pemilu, pemilu langsung ini mengubah ini ya sila keempat ini tidak menyesuaikan dengan Pancasila yang utuh. Kenapa kok gak mengisi Pancasila yang utuh? Dikarenakan kalau dulu kesejahteraan ya, tahu ya, pertama ketuhanan, ya toh, kedua apa? Kemanusiaan, persatuan, betul. Terus kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ini sebenarnya bagus. Kenapa? Kalau dulu hanyalah milih hanya 45 orang, tapi sekarang coba milih semua. Akhirnya apa? Coba bayangkan. Negara kayak Papua ini sekarang banyak masalah kan, ingin merdeka sendiri-sendiri kan. Nah ini dari ekses dari kesana. Kalau kita bicara masalah pahlawan, jadi bagaimana negara kita itu dulu yaitu pendiri-pendiri kita itu membuat suatu undang-undang dasar, membuat suatu proklamasi,
membuat Pancasila ini memang utuh, jadi memang sesuatu dengan negara. Kalau kita bicara pahlawan, Ya. kita tidak lepas dari Undang-Undang Dasar Pancasila. Fundamentalnya negara kita ya, itulah. Jadi itulah yang dimaksud. Kalau dulu memang perangnya sama Belanda, sama Jepang, Betul, sama penjajah ya. penjajah, tapi Betul. sekarang enggak. Mhm. Sekarang lain. Jadi sekarang ini bagaimana bisa untuk rakyat ini bisa sejahtera, ya Iya, toh? betul. Pertama ya tadi saya sampaikan pendidikannya, penting pendidikan itu, kesejahteraannya penting. Ya. Kedua, jadi banyak rakyat kita itu saya lihat kelihatannya agak ditutup ya, hampir 30% Kenapa, Cak? penderitaannya sekarang ini, hampir 30% dari semua kesejahteraan ini di bawah NJDP-nya. NJDP-nya di bawah, jadi di bawah untuk pendapatan. Banyak pengangguran, Ya. banyak kesulitan ekonomi ini. Kenapa? Nah inilah, jadi saya kira ini kembali ke pemerintah dan negara untuk bagaimana memajukan tentang nilai-nilai yang dulu luhur untuk supaya ya toh bertujuan ada di dalam undang-undang terus Pancasila itu. Ya. Yang penting adalah keadilan sosial bagi seluruhnya. Ya, betul. Kan gitu. Ya. Nah itu yang belum ada. Kasihan juga. Ya. Tapi tidak apa-apa lah, masalah ini memang seperti ini. Kalau dulu pahlawan berkubu-kubu Bung Tomo, merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang nggak usah merdeka, merdeka lah. Bagaimana menyesuaikan sesuatu? Pertama, lu sekarang pendidikan bayar. Kalau dulu pendidikan, alhamdulillah SMA sama SMK-nya ya, itu nggak bayar. SD, SMP nggak bayar. Sekarang bayar. Nah, saya teringat ya. Saya dulu sekolah itu bayar. Ya. Perjuangan. Bagaimana sekolah sama kerja. Saya SD sudah kerja, SMP sudah kerja saya ini, nggak main-main. Tapi kita bisa, profesor nih, associate, main-main, ya toh? Bisa. Luar biasa, ya. Sekolah. Ini kan perjuangan. Nah, saya dulu ingat membela SMA Jaya Sakti, SMA Pratika, bayar murah, sama pemerintah, sama ini khususnya ya, Bu Risma ini, ada dari dinas pendidikan nih, dibubarkan semua. Padahal itu guru-gurunya itu pengabdian. Wah, sekarang omongannya, ternyata nggak ada apa-apanya. Memang apa yang kenapa tidak ada satu anggaran? Kalau dulu sebetulnya, meskipun SMA itu tidak mutu dan sebagainya, bagaimana masyarakat itu bisa sekolah? Ya. Nah, sekarang inilah kesalahan, kena kesombongan. Oh, ini nggak ini nggak benar, itu harus digabungkan. Sekarang loh, akhirnya nggak mampu. Loh, saya dulu perjuangkan. Ini ingat loh, saya itu masih ingat. Tak perjuangkan supaya tetap melekat bayarnya 1 bulan 50. Tapi memang gurunya seperti saya, dosen itu pengabdian, gajinya nggak banyak saya ini. Benar saya ngomong ini, biar nanti masyarakat tahu loh, maksudnya dosen saya nggak, gaji saya itu loh di bawah 0, di bawah UMR saya itu. Jadi saya itu dianggap pahlawan, ya saya ini pahlawan. Ya. Kenapa? Karena pengabdian saya sendiri ngomong nggak masalah, tapi biar yang nilai lah. Nah, saya perjuangkan ternyata kesombongan akhirnya kembali lagi, sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena lihat 30% itu penderitaan untuk mencapai untuk makan itu sudah mengkis-mengkis itu, apalagi pendidikan itu hanya logika saja. Nah, sekarang ini supaya merubah sesuatu ya, paradigma atau nilai-nilai yang berhubungan dengan supaya negara ini, supaya masyarakat ini mengenyam pendidikan, supaya nantinya kalau kerja supaya enak. Ya. Oke. Supaya kapal bawahnya loh, jas-jasan begini, gitu. Kenapa? Ya karena pendidikan. Coba kalau saya nggak sekolah. Jadi apa saya? Paling maksimal maklar, supir bingung kan begitu. Kena pendidikan akhirnya jadi
Maka pendidikan kan. Ya, oke. Kita akan break sebentar, Cak Bowo, dan kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Hukum di Mata Bowo.